Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda lihat di layar YouTube Anda? Sama persis dengan apa yang terjadi pada studio hari ini. Karena hari ini kita Live. Selamat datang kembali di acara Silaturahmi MIFES kelima 2021 bersama saya Vanessa dan partner Saya Danu Arenada, pasti nggak lupa karena udah episode keempat ini talk show-nya, betul Van? Sebelum kita memulai acaranya nih, kita alangkah lebih baiknya sapa dulu sobat online kita di rumah. Halo sobat online, semoga di rumah baik-baik aja, sehat-sehat aja, keluarganya juga ya sehat-sehat aja. Jangan lupakan prokes 3M-nya. Prokes 3M itu apa aja, Van? memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah teman-teman, di episode keempat ini kita akan membahas tentang kritik film nih, ya kan Danu? Bersama siapa Danu? Ada Bang Gilang dan Bang Yuda nih. Nah benar. Kita sambut dulu Bang Yuda dan Bang Gilang. Bang Gilang dan Bang Yuda. Ya silakan duduk Bang. Selamat datang buat Bang Gilang dan Bang Yuda. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di talk show kita ya Van. Nah kayaknya langsung kita tanya-tanyain aja nih ke Bang Gilang dan Bang Yuda. Karena kayaknya Sobat Online udah gak sabar kan ya nih Danu mengetahui tentang apa sih kritik film itu. Nah iya, pertanyaan yang pertama itu langsung aja kita kasih ke Bang Gilang dan Bang Yuda. Tapi sebelumnya masa kita langsung nanya ke pertanyaan. Iya benar ya. Kabarnya gimana Bang Gilang dan Bang Yuda? Mic-nya boleh? Cek. Bang Gilang gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau Bang Yuda gimana nih, apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah lagi sibuk apa sih nih Abang, Bang Yuda dan Bang Gilang ini? Bisa diceritain nih ke teman-teman. Lagi sibuk apa ya? Lagi sibuk menghadapi masa pandemi. Lagi sibuk beraktivitas sebaik mungkin ya. Mungkin itu lebih tepat. Ya biar lebih produktif lagi ya Bang ya, benar. Kalau Bang Yuda? Masih sama kayak teman-teman sibuk di perkuliahan. Oh iya. Dari Bang Gilang tadi sibuk menghadapi pandemi, kita semua sibuk menghadapi pandemi ya Bang sepertinya. Ya itu tadi kabar dari Bang Gilang dan Bang Yuda. Kalau gitu kita langsung nanya soal kritik film nih, karena tema kali ini kita bahas kritik film. Buat Bang Gilang dan Bang Yuda boleh dijawab masing-masing apa Bang Gilang dulu nih Van? Bang Gilang dulu aja ya. Bang Gilang dulu ya. Bang, menurut Abang sepenting apa sih kritik film itu Bang? Oke, thank you. Sepenting apa ya? Mungkin bagi sebagian orang kritik itu penting ya, karena itu adalah sebuah proses untuk evaluasi atau proses mengkaji ulang sebuah karya. Jadi bagi sebagian orang itu hal yang penting dan sangat berguna untuk lebih pendewasaan untuk dalam berkarya. Mungkin barangkali seperti itu. Nah, kalau menurut Bang Yuda gimana nih Bang? Kalau kritik film itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu sangat penting karena itu bisa jadi ya sama seperti yang dibilang Bang Gilang tadi, itu merupakan bentuk evaluasi gitu. Dan juga kritik film itu salah satu unsur yang ada pada ekosistem perfilman. Dan dalam ekosistem perfilman tentu banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan dan salah satunya itu ada di kritik film gitu. Nah, tadi kita udah menanyakan seberapa pentingkah kritik film untuk perfilman Indonesia gitu ya kan Bang istilahnya. Nah, menurut aku mau nanya, menurut dari Bang Yuda dulu, menurut Abang tuh kritik film tuh seperti apa sih Bang? Kritik film itu seperti apa? Karena kan sobat-sobat online kita nih mungkin baru tahu nih ternyata ada kritik film gitu Bang. Mungkin maksud Vanessa itu sederhananya definisi dari kritik film itu apa sih Bang gitu. Sobat online mungkin ada yang belum tahu ya Van. Bisa dijelasin dikit Bang? Definisi mungkin lebih ke arah bentukannya ya. Ya bisa Bang.
Sebenarnya bentuk dari kritik film itu cukup banyak. Bisa jadi salah satunya itu ya boleh dibilang resensi, review film, ada juga kajian, mungkin itu juga termasuk dalam kritik film gitu. Mungkin ada tambahan Bang Gilang. Eh, kalau kritik kalau kritik film mungkin terlalu Ada tambahan Bang terlalu terlalu kalau bahaya ya kalau kritik film, atau mungkin kita melihat film atau review film mungkin lebih dekat ya. Kalau melihat film atau review film itu semacam sensasi kita setelah menonton sebuah karya film itu, apa yang kita tangkap, karena film itu kan medium yang sebuah karya seni yang kompleks ya. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita tangkap, mungkin barangkali ada hal-hal yang menjadi pelajaran buat kita, ini ada hal yang agak berbeda ya dari yang kita ketahui atau sejenis seperti itulah. Itu tadi dari Bang Gilang dan Bang Yuda soal apa sih itu kritik film gitu ya. Lalu setelahnya aku mau nanya lagi nih Bang. Mau nanya tentang kalau gitu apakah buat para pelajar yang sekarang memproduksi film nih, kan para pelajar sekarang lagi produktif nih untuk memproduksi film, apalagi di masa pandemi ini mereka pasti mencari kegiatan yang positif, seperti itu salah satunya memproduksi film. Menurut Abang nih, buat para pelajar apa juga pentingkah mereka itu membaca kritik film gitu? Boleh dari Bang Gilang mungkin. Sebaiknya seperti itu ya, karena kalau kita sudah membangun kritik dari kita masih proses belajar itu lebih baik ya. Ada pendewasaan dalam berkarya, ada hal-hal yang karena kita tidak sempurna ya, dalam berkarya pun tidak sempurna. Jadi ada hal-hal yang harusnya kita evaluasi lagi, kita analisa lagi, kenapa ya, ada apa ya, dan membaca tulisan-tulisan atau opini dari penulis tentang kritiknya, tentang kritik terhadap karya kita gitu. Jadi lebih bagus dan lebih baik kalau memang ada kritik di masa proses belajar dalam produksi, mungkin seperti itu. Bang Yuda ada tambahan mungkin? Cukup. Oh iya cukup dari Bang Yuda. Nah Bang, tadi kan menurut itu untuk sebagai pembelajaran ya Bang berarti ya. Nah berarti isi dari kritik film itu apakah memang mengulas tentang tekniknya, emang kayak pembelajaran ke teknik atau bagaimana Bang isi dari kritik film itu? Banyak ya, kritik film itu lebih bisa analisa kita lebih luas ya, ada teknik, ada cerita, pengadaan, ya segala macam lah di dalam kritik itu. Berbagai macam kritikus itu boleh membahas di dalam tulisannya atau dalam videonya segala macam. Selain itu tidak sekedar film itu, kritik film itu tidak sekedar kita mengomentari ya film jelek atau film biasa aja, tidak sekedar itu. Ada hal-hal yang harus kita adab-adabnya, ada hal-hal yang harus kita patuhi. Jadi kritik dan mengomentari itu beda gitu. Kalau kritik itu kita lebih membangun, kalau mengomentari itu lebih apa ya? Mungkin kalau sekarangnya disebut haters mungkin gitu. Berarti Vanessa tanya lagi nih ya Bang. Berarti kalau di kritik film itu, apakah dia harus berlandasan sebuah teori atau memang itu dari pengalaman empiris dari penulisnya aja atau bagaimana Bang? Sebaiknya begitu. Sebaiknya ada teori-teori yang mendukung penulisan kita ya, dalam penulisan. Jadi kita tidak asal menulis atau membahas film tersebut atau karya tersebut. Jadi ada teori-teori yang menguatkan kita. Jadi kita tuh memiliki latar belakang, maksudnya latar belakang dalam penulisan, kenapa kita harus mengkritik karya ini gitu. Bang Yuda ada tambahan mungkin Bang? Cukup. Iya cukup dari Bang Yuda lagi. Pertanyaan, coba Danu lanjut dong, tanya-tanya nih ke Bang Yuda dan Bang Gilang. Mungkin untuk Bang Yuda lagi ya, soalnya tadi Bang Gilang udah ngomong terus nih, masa Bang Yuda diam-diam aja. Jadi pertanyaan buat Bang Yuda, dalam mengkritik sebuah film itu harus ada satu elemen yang sebagai patokan seperti itu atau memang bebas aja gitu Bang? Mungkin dari Bang Yuda bisa jawab. Kalau hal
kayak gitu mungkin sepertinya lebih baik kalau ada patokan gitu. Bukan berarti menulis kritik bebas itu nggak boleh gitu. Menulis kritik secara bebas itu boleh. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalnya itu ada landasan gitu. Misalnya saja itu ada sebuah perbandingan antara film A dan film B. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya seperti itu ya. Kalau dari Bang Gilang ada tambahan nggak Bang tentang itu? Pertanyaan tadi tentang dalam mengkritik film itu kita harus memiliki sebuah patokan nggak gitu? Itu tergantung, ya seperti yang disampaikan Yuda, itu tergantung perspektif kita ya. Mau patokan atau gimana, yang penting tidak mengomentari. Kebanyakan kita terlalu mengomentari daripada mengkritik ya. Itu jadi hal yang ya tidak baik lah pastinya. Menarik nih, ada hal perbedaan antara mengomentari dan mengkritik ya Bang. Nah tidak lupa kita Minang Film Festival itu bekerja sama dengan Halo Nusa, Pojok Seni, Komunitas Gubo Kopi, Payung Film, Pasbana Kaba Minangkabau, Teras Seni. dan Bukit Tinggiku. Iya itu tadi beberapa media partner kita. Kita tahan dulu segmen pertama karena kita bakal ada break ya Van. Yap, benar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya, dan terjalani hidupmu dengan senyuman. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu ku tak mengenalmu. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini seperti dahulu ku tak mengenalmu. Iya kembali lagi bersama kita berdua di Silaturahmi Mifes ke-5. Saya Danu dan Vanessa di sini. Apa tadi nih Van yang mau dilanjutin? Tadi kita kan ada break dulu tuh. Benar Danu. Kak Vanessa mau nanya nih ke Bang Gilang dulu. Bang, ketika kita mengkritik film, apakah kita harus mempunyai perspektif yang berbeda? Maksudnya di sini perspektif yang berbeda itu dengan kritikus film lainnya dan mungkin bisa perspektif berbeda dari pembuat filmnya gitu Bang. Sebenarnya lebih baik mungkin seperti itu ya. Karena
pada dasarnya kritik itu kita bukan mencari celah dari sebuah film ya. Kita tidak harus mencari celah atau kekurangan dari sebuah film, tapi kita bagaimana ada hal-hal yang harusnya kita ingatkan lagi para filmmakernya bahwa poin-poin ini ketinggalan loh bagi kalian pembuat film gitu. Jadi perspektif berbeda juga lebih bagus, karena jika si A membahasnya tentang teknis, maka si B lebih baik membahasnya tentang storytelling atau plottingan dalam cerita, mungkin seperti itu. Seperti itu. Mungkin dari Bang Yuda ada yang mau ditambahkan? Perspektif berbeda kayaknya itu nggak harus ya, karena itu bisa jadi ketika filmmaker memproduksi sebuah film dan ada hal-hal yang belum tersampaikan kepada penonton, nah di situ fungsi kritikus film untuk menyampaikan itu kepada penontonnya gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi nggak harus punya perbedaan perspektif antara filmmaker dan kritikus film gitu. Seperti itu. Jadi aku mau nanya nih Bang, mungkin agak lebih kita dekatkan ke kita ya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ini secara umum itu menurut Abang praktek kritik film itu seperti apa ya Bang? Di Sumatera Barat keadaannya gitu. Oke, menarik ya. Kalau kritik film di Sumatera Barat, mungkin tidak usah kritik film ya, atau melihat film atau review film kali ya, atau sensasi menonton mungkin barangkali itu sangat kurang ya Yud ya. Kalau kritik ya sejenis itulah, kritik, review film, melihat film atau sensasi menonton itu sangat kurang bagi kita di ekosistem kita di Sumatera Barat ya. Barangkali itu harus kita tingkatkan agar pendewasaan dalam berkarya barangkali seperti itu. Dari Bang Yuda gimana? Mungkin kita bedakan dulu yang mana itu kritik film dan impresi film gitu. Kalau kritik film itu ada landasan, bisa jadi itu ada landasan yang terpenting itu memberikan evaluasi dan pengembangan gitu pada filmmaker dan penontonnya. Sedangkan impresi itu hanya berupa wah film ini bagus loh gitu, coba ditonton, atau hal-hal yang mengarah seperti itu. Nah mungkin kalau di Sumatera Barat kita masih banyak menemukan sebuah impresi, belum mengarah ke kritik film gitu. Mungkin itu. Seperti itu ya Bang. Gimana Bang? Sorry kepotong. Sorry. Boleh. Nah Bang, berarti ketika misalnya kita nih menonton film kan, terus kita bilang, kayaknya nggak seru deh nih filmnya. Itu masuknya kemana? Itu termasuk kritika atau impresi? Itu masih berupa impresi. Jadi, kalau menurutku. Berarti ketika misalkan Vanessa bilang, wah filmnya nggak bagus nih, berarti Vanessa harus menjelaskan nggak bagusnya tuh di mana kayak gitu. Itu baru. Tuh begitu teman-teman pelajar, kita sekarang tahu nih jadinya bagaimana kritik, yang mana impresi gitu ya teman-teman. Gimana Danu, ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Yang mana lagi yang mau ditanya ya? Dari Vanessa emang belum ada yang mau ditanyain. Waduh kok kita lempar-lemparan. Soalnya aku tadi barusan belum lihat lagi nih yang mau ditanya gitu. Wah, kita mungkin langsung nanyain aja nih Bang, bagaimana sih ketika kita mau menjadi kritikus film, ada nggak sih metode khusus gitu loh untuk kita menulis review atau ulasan film gitu Bang? Dari Bang Yuda mungkin? Oke boleh, ini pertanyaan yang kayaknya kita semua punya cara yang berbeda-beda gitu. Kalau aku biasanya menerapkan metode nonton, baca, diskusi, nulis. Nonton, baca, diskusi, nulis. Sampai nanti kalau misalnya ketika tulisan itu udah siap untuk didistribusikan atau disalurkan ke media, ya silakan hubungi media yang ada di bawah ini. Nah, buat Bang Gilang gimana Bang? Apa Bang mempunyai metode dalam kepenulisan? Ya, seperti yang disampaikan Yuda, mungkin tambahan aja ya. Kritik atas nama kritik itu kan kita apalagi kritik film itu berlandaskan kritik seni ya. Kritik seni mengkritik atau membangun sebuah karya seni gitu ya. Dalam beberapa buku atau beberapa penjelasan itu kritik seni itu biasanya ada empat bagian ya, atau empat
4 cara ya. Yang pertama itu seperti tipe tipe jurnalis, yaitu kritik seni yang tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka. Itu biasanya dalam media-media komersil mungkin barangkali seperti itu. Lagi ada tipe keilmuan, tipe pendidikan, dan juga tipe populer. Mungkin seperti itu. Nah, Bang, kalau misalkan hari ini menurut Abang bagaimana sih? Apakah sudah banyak masyarakat atau kayak sineas kita gitu yang memang dia selain membuat film tapi dia juga mengkritik gitu, mengkritik film. Apakah ada? Perlu diingat ya, beberapa sutradara besar itu lahir dari kritik film ya. Bisa disebut Pak Garin Nugroho, Bang Joko Anwar, dan banyak lagi, Angginun. Beliau itu saya pernah membaca tulisan-tulisan beliau ya. Beliau itu lahir dari atau juga mengkritik film ya. Jadi proses-proses itu tidak ada ketutupan antara kritik film dan pembuat film. Jadi semuanya bisa saja dilakukan bersama-sama gitu. Menarik sekali ya. Ternyata memang ada tidak sedikit ada memang sutradara besar itu lahir dari memang awalnya mengkritik film gitu ya, Bang. Dan Joko Anwar juga lahir selain kritik film juga sebagai jurnalis kan, jurnalis kritik film gitu. Itu tadi. Nah, buat pertanyaan selanjutnya itu biasanya Bang dalam kritik film ini apakah memang terus mengkaitkan dengan keresahan sosial hari ini gitu, Bang? Menurut Abang gimana? Ya. Maksudnya sosial hari ini itu gimana ya? Mungkin masuk pertanyaannya ke arah apa harus relate dengan keadaan kita hari ini gitu. Iya, mungkin kalau kritik film itu harus sebenarnya lebih tepatnya relate dengan filmnya ya. Maksudnya kalau itu sedikit saya kurang paham sebenarnya pertanyaannya. Iya. Dengan sosial hari ini. Dengan keresahan sosial hari ini. Gimana nih Van maksudnya nih Van? Mungkin Bang Yuda bisa atau tidak mengerti juga ya Bang? Mungkin gini loh Bang, misalkan film A ini membahas persoalan alam gitu loh. Nah, si kritik filmnya ini tuh mungkin dia bisa mengkaitkan gitu loh Bang. Kayak misalkan tentang alam itu alamnya rusak. Nah, Abang mungkin bisa mengarahkan ke politiknya atau gimana gitu Bang. Nah, di kritik film itu bisa seperti itu atau tidak? Sebenarnya seharusnya seperti itu ya deh. Sebaiknya mungkin seperti itu atau bisa juga tidak. Karena kritik itu lebih fokus pada filmnya ya, bukan pada kondisinya. Mungkin bisa jadi kepada tema filmnya bisa jadi. Misalnya film itu membahas alam, jadi si kritik juga mencoba untuk mengcombine antara alam dan keresahan atau suasana alam saat ini, bagaimana saat ini. Mungkin seperti itulah timbal baliknya. Bang Yuda? Aduh, pas. Nah, Danu, nanya lagi dong. Iya maaf. Kayaknya saya kurang fokus ya Van ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apakah pada kritik film akan menampilkan perbandingan antar film? Mungkin Bang Yuda bisa jelasin nih. Kalau itu bisa jadi terjadi ya, tergantung film yang dikritik itu kaitannya dengan film apa gitu. Nggak mungkin juga kan nanti kalau misalnya film yang kita kritik itu film sosial, sedangkan film yang perbandingannya bukan film sosial gitu. Wah, kalau ada perbandingan seperti itu, apakah nanti filmmakernya nih yang dikritik filmnya bakalan marah gitu atau kan bisa saja kan ketika filmnya diperbandingkan dengan film lain mungkin ada perasaan tidak enak nih dari filmmakernya. Itu apakah pernah terjadi seperti itu tuh Bang? Banyak ya, mungkin atau ketidaksenangan filmmaker atau sutradara terhadap kritikus itu banyak terjadi, termasuk kita sendiri gitu. Saya juga sebagai yang juga membuat film mungkin atau pembuat film pendek atau segalanya, ketika dikritik pasti ada ketidaksenangan kita terhadap kritikus itu ya. Tapi kalau diingat lagi dan lebih dewasa lagi melihatnya, kritik itu sangat membantu kita dalam berkarya sih sebenarnya. Mungkin seperti itu. Berarti mungkin maksud dari filmmaker ini
mungkin itu bakal, memang kritik film itu bakal mengurangi penonton kah atau memang kritik film itu emang seharusnya itu untuk meningkatkan penontonnya karena mempublish gitu loh Bang? Untuk jumlah penonton itu memang ada efek dari kritikan ya, dari kritikus film ya. Tapi kritik itu tidak hanya soal kita melihat kekurangan dari film tersebut ya. Misalnya ada hal-hal juga yang dijelaskan dalam penulisan kritik film itu tentang poin plus dari film tersebut. Jadi tidak hanya sekedar kita melihat oh film ini sinematografinya terlalu minus atau aktingnya minus. Tidak hanya seperti itu, tapi di antar kita mengulik film bagaimana ada susunan-susunannya, ada hal-hal yang nilai positifnya juga harus dijelaskan dan kita harus benar-benar adil dalam melihatnya gitu. Berarti maksudnya kritik film ini memang subjektif nggak sih Bang? Ya, seperti itu. Tapi kalau kata Mas Adrian Jonathan, seorang kritikus Indonesia yang terkenal, saya sering membaca tulisannya, kritik film itu lebih objektif katanya, seperti itu. Tapi ya tergantung perspektif kita masing-masing mungkin. Iya itu tadi dari Bang Gilang dan Bang Yuda. Tidak lupa pula kita Minang Film Festival ini bekerja sama dengan Halo Nusa, Pojok Seni, Komunitas Gubuk Kopi, Teras Seni, Pasbana Kabam Minangkabau, Bukit Tinggiku. Payung Film. Nah itu dia tadi. Jangan kemana-mana, stay stay tune. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa membukakan jalan mencari terang, keluarlah dari zona nyaman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Kembali lagi bersama kita berdua di acara Silaturahmi Mifest kelima. Iya tepuk tangan dulu dong buat talk show kali ini. Nah, seperti biasa, seperti di episode sebelumnya nih, di segmen ini kita akan membacakan Q&A nih dari sobat online di live chat YouTube Prodi Televisi Isi Barang Panjang. Iya betul banget. Aku lihat dulu ya, ada beberapa yang nanya nih. Pertanyaan pertama itu dari Ed Wiko. Nanya tentang, Bang,
kritik film itu kita bisa baca di mana aja sih Bang gitu? Apakah hanya di media cetak atau di mana aja Bang gitu? Bang Yuda, maaf. Kalau untuk kritik film itu bisa dibaca di banyak media ya. Bisa jadi itu media cetak, bisa jadi juga media online, atau mungkin media promosi lainnya gitu. Dan ya mungkin lebih luas lagi cakupannya kalau untuk pembacaan kritik film untuk saat sekarang ini. Mungkin dari Abang ada beberapa contoh medianya, ada nggak Bang? Biar teman-teman bisa tahu nih di mana mau baca kritik film gitu Bang. Ada nggak Bang medianya gitu dari Abang? Yang pasti itu aku sering baca di Cinema Poetica. Iya itu dia tadi dari Bang Gilang. Kalau dari Bang Yuda, kalau dari Bang Gilang ada nggak Bang medianya yang biasa Bang baca? Banyak ya, Cinema Poetica salah satunya, dan juga media-media seperti CNN juga pernah, atau media-media komersil juga ada tulisan-tulisan seperti itu. Bahkan tulisan itu dari kritikus senior seperti Erik Sasono ya. Dan juga tidak hanya membaca tulisan, tapi kita juga bisa menyampaikannya melalui video. Salah satunya Cinecrip itu juga membahas tentang video, tentang review film, melihat film, sensasi menonton, dan juga kritik film. Mungkin seperti itu ya. Itu dia tadi. Untuk Edwiko semoga terjawab ya. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan titipan dari salah satu mahasiswa televisi dan film nih, Bang. Mungkin bisa dijawab dulu dari Bang Yuda. Pertanyaannya nih, Bang, apakah kritikus film itu harus paham nih ke segala aspek perfilman, mulai dari sinematografinya, penyutradaraannya, atau yang lain-lainnya gitu Bang? Apakah dia harus mengerti, harus paham gitu Bang? Bisa dijawab Bang? Kalau untuk paham dan mengerti mungkin nggak harus kayaknya, tapi kalau mengetahui itu harus. Soalnya bisa jadi yang dikritik itu tidak hanya dari satu aspeknya saja gitu. Karena film itu ada dua aspek, naratif dan sinematik. Gak mungkin kan yang dibahas itu cuma naratifnya saja. Bisa jadi itu sinematiknya juga dibahas gitu dalam kritik film. Tapi kalau bisa paham dan mengerti semuanya itu akan lebih bagus lagi. Nah, untuk Bang Gilang ada yang mau ditambahin gak nih? Menambahkan dari Wahyuda aja ya. Jadi gini, ada sebuah pepatah ada ungkapan dari Mas Adrian Jonathan yang saya selalu ingat dan kagum. Kita tidak perlu menjadi koki untuk menilai makanan itu enak atau tidaknya, ya kan. Jadi kita boleh melihat film itu baik, kita tidak dari orang film tapi boleh melihat film atau mengkritik film itu dari perspektif kita. Tapi sebagusnya seperti yang disampaikan Yuda tadi, ada hal-hal yang harus kita memahami agar tidak kritik kita juga dikritik oleh orang gitu, seperti itu. Nah, lanjut dong Danu, ada lagi nggak nih pertanyaan dari Sobat Online? Nih, ada nih dari Sobat Online. Dari @govin, @govin. Dia mau nanya tentang apakah seorang pengkritik film akan terus bertentangan dengan filmmakernya Bang? Gimana tuh menurut Abang? Dari Bang Gilang boleh. Bertentangan ya? Iya, soalnya kan kita tahu kayak ada mungkin dari filmmakernya itu merasa tersinggung seperti itu Bang. Itu juga saya juga pernah membaca dan melihat kejadian-kejadian seperti itu ya. Bagaimana seorang ya memang dari pembuat filmnya merasa tidak senang dan tidak enak terhadap kritikan atau review dari filmnya. Tapi ada juga filmmaker itu yang merasa gelisah bahkan tidak enakan ketika filmnya tidak direview atau dikritik atau ada penulisan atau ulasan tentang filmnya gitu. Jadi ya tergantung pendewasaan kita melihat film ya, menerima kritikan ya. Ada yang senang, ada yang resah karena tidak dikritik atau tidak direview, ada juga yang merasa jengkel terhadap kritikus tersebut gitu. Dari Bang Yuda ada yang mau ditambahin? Cukup ya. Ya itu tadi dari Bang Gilang, kalau memang ya sebenarnya kritik film itu memang untuk membangun sebenarnya gitu ya Bang. Jadi itu tadi dari untuk jawabannya untuk @govin. Ada lagi yang nanya nggak Van? Ada nih dari
Ana, bagaimana ketika para pelajar ingin menjadi kritik film nih Bang? Apakah bisa? Dari Bang Yuda deh Bang. Sangat bisa malahan. Itu malahan bisa jadi berupa bibit ya untuk kritikus film khususnya Sumatera Barat ke depannya gitu. Ya kalau kita bicara caranya yaitu teman-teman tinggal nonton kemudian baca habis itu tulis udah gitu aja gitu. Nah, ketika pelajar ingin mengkritik atau mengulas film ini, apakah mereka tuh awalnya tuh emang harus mempelajari dulu nih kepenulisan itu bagaimana, atau memang ya udah yang mereka bisa aja gitu Bang? Gimana, Bang Gilang? Seperti sebuah karya pada sebelumnya ya. Misalnya kita ingin membuat film, pasti kita harus menonton film dulu ya. Kita harus menonton film, kita harus mempelajari film. Begitu juga dengan penulisan terhadap kritik film ya. Kita harus membaca tulisan-tulisan tentang kritik film sebelumnya. Kita juga melihat film yang dikritik. Kenapa, bagaimana, banyak hal yang harus kita lihat ya. Jadi lebih baik sebenarnya kita mulai dari sejak pelajar atau segala macam. Tetapi jangan lupa terhadap pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu lainnya yang harus kita baca dari tulisan kritik lainnya gitu. Nah, Danu, ada nih yang nanya di live YouTube kita nih. Boleh langsung dibacain aja dong, Van. Vanessa aja nih ya, Danu Iya, ya. Oke. boleh. Dari @karismarani, sebenarnya dalam kritik film, adakah perspektif yang tidak boleh dipaparkan dalam sebuah kritik? Mungkin Bang Yuda bisa dijawab Bang. Yang tidak Oke, boleh. Yang tidak boleh. Bang Gilang. Bang Yuda lempar ke Bang Gilang, gimana Bang? Sebenarnya dalam kritik film, adakah perspektif yang tidak boleh dipaparkan dalam sebuah kritik? Bang. Perspektif yang tidak boleh atau disampaikan Iya, barangkali ya. disampaikan, iya Bang. Terhadap siapa penanya? Karismarani ya. Karismarani. Oke, Kak Karismarani. Mungkin ada beberapa kritikus yang tidak menyampaikan opininya atau cara dia melihat film, pemikirannya terhadap film tersebut tidak disampaikan melalui tulisannya. Ada juga yang menyampaikan secara segalanya 100% apa yang dia lihat dan apa kegelisahannya. Ada juga yang tidak menyampaikan secara 100% demi menjaga komunikasi dengan filmmakernya atau lingkungan sekitarnya, mungkin seperti itu. Terhadap Kak Karismarani ya. Tapi Bang, bukannya ketika dia itu dia nge-up something yang memang bakalan jadi isu gitu, bukannya dia makin terkenal ya kan Bang? Apalagi kritik film gitu loh. Makin mudah terkenal gitu loh Bang ketika dia membuat topik yang hangat-hangat panas gitu, sampai membuat panas semuanya gitu Bang. Iya, itu tergantung kepada masing-masing kita ya. Ingin menjadi terkenal atau ingin menjadi kritikus yang membangun karya tersebut, tergantung kita aja. Iya, itu tadi dari Bang Gilang jawabannya. Bang Yuda memang nggak ada yang mau ditambahin nih Bang. Nggak ada cukup ya Bang. Ya itu tadi. Ada yang nanya lagi nggak nih di YouTube ya Van? Kita lihat dulu nih Danu. Ada yang nanya dari @bila. Pertanyaannya itu, melihat bacaan kritik film yang cukup menggunakan bahasa yang tinggi, apakah ada bacaan kritik film untuk para pelajar yang bahasanya ringan seperti itu Bang? Ada nggak Bang? Bahasa, menggunakan bahasa yang lebih ringan gitu, ada nggak Bang referensinya buat para pelajar nih? Mungkin itu yang di searching di keywordnya itu emang kritik film ya. Coba yang di browsing itu searchnya berupa resensi atau review film, mungkin itu bisa jadi lebih gampang bahan bacaannya. Tapi nggak tahu juga ya, Google soalnya rumit. Kalau dari Bang Gilang ada nggak Bang referensi bacaan yang lebih ringan mungkin buat para pelajar? Lebih ringan ya. Ya mungkin seperti yang disampaikan Yuda, mungkin keywordnya mungkin lebih kepada review film ya. Karena itu kalau review film itu lebih ringan ya, seperti di media-media komersil CNN atau Detik, itu juga beberapa media yang
menuliskan tentang review-review film ya, itu lebih ringan dan lebih mudah dipahami. Kalau kritik film memang ya karena orang-orangnya juga luar biasa ya dalam penulisan ya. Jadi tidak mudah untuk dipahami gitu. Itu buat sobat online di rumah, para pelajar, mungkin diganti keywordnya aja ya Bang, jangan kritik film, tapi lebih ke review film gitu. Nah, kayaknya udah gak ada yang nanya lagi nih Van. Tidak lupa juga Minang Film Festival ini kita bekerja sama dengan Pojok Seni, Halo Nusa, Pasbana Kaba Minangkabau, Komunitas Gubo Kopi, Bukit Tinggiku, Payung Film, dan Teras Seni. Itu beberapa media partner yang mendukung kita pada acara Minang Film Festival kelima ini ya Van. Nah, ada lagi nggak nih yang mau disampaikan atau kita tunggu aja nih di segmen berikutnya? Pokoknya buat para pelajar yang belum mendaftarkan filmnya itu masih bisa ada 3 hari lagi ya Van, karena kita Benar. close submission itu tanggal 10 Oktober. Jangan lupa daftarkan filmnya ya. Iya, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan filmnya di Minang Film Festival kelima. Nah, Danu, mungkin kita bakalan nunggu di segmen berikutnya aja ya. Kita kulik lagi nih dari Bang Gilang dan Bang Yuda persoalan kritik film. Nah, jangan kemana-mana, Stay tune. Ketika kulihat kau bersama dia, tiada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak kenalmu. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada lagi hasrat dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu tak mengenalmu. Ajak mereka bergabung. Ayo ikut stok kami terbatas. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Iya, kembali lagi bersama kita di Silaturahmi Mifest kelima bersama saya Danu dan Vanessa di sini. Apalagi nih Van yang mau kita tanyain sama Bang Gilang dan Bang Yuda? Ada nih Bang, satu pertanyaan dari Vanessa. Bang, kan di isi Padang Panjang ini pun di Prodi Televisi dan Film ada yang namanya pengkajian film, ada namanya mayor pengkajian film. Nah, pengkajian film ini dari Vanessa lihat mungkin itu bakal mencetak kritikus film gitu loh Bang. Apakah
prospek kerjanya memang pengkajian ini emang menjadi kritikus film gitu Bang? Bisa dijawab Bang Gilang? Menjadi kritikus film ya. Beberapa tulisan yang juga membahas tentang kritikus film itu menjelaskan, bahkan Adrian Jonathan juga menjelaskan bahwa di Indonesia untuk menjadi kritikus film itu belum menjadi sebuah pekerjaan ya, belum menjadi sebuah bagian dari pekerjaan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya bagaimana. Karena beberapa waktu belakangan ini sepertinya kritik film atau kritikus film atau ya sejenis itu menjadi kembali berada di permukaan ya. Lebih-lebih FFI juga ada tentang nominasi kritik film sejenis seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sebuah pekerjaan seperti itu mungkin. Tetapi perlu diingat sekarang katanya kata senior kritikus film itu kritik film belum menjadi sebuah pekerjaan mungkin seperti itu. Tapi nggak tahu lah ya. Nah, Vanessa juga mungkin Vanessa pernah membaca ya, kritik film itu mungkin sekarang lagi dipegang oleh, maksudnya lebih dipegang oleh orang-orang jurnalistik atau wartawan gitu ya Bang. Apakah benar Bang seperti itu? Mungkin ya seperti itu ya. Karena kebanyakan kritik film itu kan berada pada ranahnya penulisan ya, pada ranahnya jurnalistik. Dan juga kita mempublish tulisan itu tersebut juga pada media kan. Jadi menjadi jurnalis dan juga kritik film itu mungkin bisa seiringan berjalan seperti itu. Nah, kayaknya Vanessa sudah cukup nih dan nanyanya. Tapi dari Bang Yuda emang nggak ada yang mau ditambahin Bang soal tadi? Yang tadi. Oh, kalau mahasiswa pengkajian itu arahnya ke kritik film, mungkin itu salah satunya ya. Dan seperti yang disampaikan Bang Gilang juga, kritik film saat ini belum menjadi sebuah profesi. Mungkin bisa lebih mengarah ke programmer dalam festival film gitu. Itu juga bisa sampai ke sana. Ya, aku nggak mau ngomong jauh deh gitu. Soalnya sekarang pun juga aku sebagai programmer di salah satu festival film gitu. Aku nggak mau sebut di sini deh gitu. Yang penting buat Mifes aku pernah jadi programmer. Ya itu tadi dari Bang Gilang dan Bang Yuda. Nah dengar-dengar nih Bang, ada rencana nih buat kritikus film yang ada di Parangpanjang ataupun di Sumatera Barat. Rencana apa tuh Bang? Boleh dijelasin dong atau diceritain gitu. Sebelumnya selamat ya untuk Minang Film Festival yang sudah sejauh ini ya. Perlu diingat lagi Minang Film Festival ini juga landasannya dari beberapa senior-senior kita dan juga saya juga ikut dalam hal festival pertamanya yang disebut Padang Film Festival. Itu digagas oleh beberapa senior kita, ada Satrio Arganggi, Karisma Rani, Gito Alfiandra, banyak lagi dan juga teman-teman 2015 yang juga baru masuk dulu. Banyak pokoknya. Ya, ada juga Yuda yang juga ikut bergerilya dalam menyampaikan Padang Film Festival di awalnya dulu. Dan karena Minang Film Festival juga sudah sejauh ini, saya, Yuda dan juga Mas Ndi juga memiliki gagasan baru untuk mewadahi para teman-teman yang hobi dalam menonton film dan mereview film, akan membuat sebuah platform atau website atau media sosial yang akan mempublish tulisan teman-teman nantinya tentang review film, melihat film, atau juga kritik film. Tidak menutup kemungkinan untuk kritik film ya. Ya, terutama untuk kita di daerah Sumatera Barat terutama, atau lingkungan kita tersendiri, kita mulai dari sini. Semoga nantinya di Minang Film Festival selanjutnya kita menjadi semacam kolaborasi selanjutnya gitu. Mungkin seperti itu. Nah, buat teman-teman pelajar di Sumatera Barat nih sudah banyak sekali dan mungkin itu akan kedepannya akan menjadi wadah juga untuk teman-teman dalam berkarya ya kan Danu. Betul. Nah Danu ada yang mau ditambahin lagi nggak nih kata sobat-sobat online? Pertanyaan kah untuk ditanyain ke Bang Gilang dan Bang Yuda? Iya tadi itu kan udah ada rencana untuk ngebuat sebuah platform gitu untuk para mahasiswa di sini juga bisa ikut serta di situ dan nanti akan dipublikasikan di platform tersebut seperti itu ya Bang. Jadi buat para mahasiswa ataupun
orang-orang yang mau jadi kritikus film bisa dimulai tuh dari situ, bisa belajar dari situ seperti itu. Sebenarnya awalnya juga udah ada ya. Yuda juga pernah mempublish di awalnya itu di Cangkir ID, Cangkir Media. Tapi karena kita Cangkir Media tidak terlalu berapi-api, maka kami memutuskan saya, Yuda dan Mas Di untuk membuat platform baru yang semoga mewadahi teman-teman dalam penulisan tentang membedah film, mungkin seperti itu. Ya itu dia tadi rencana dari Bang Gilang, Bang Yuda dan Mas Di ya. Untuk para mahasiswa yang memang mau jadi kritikus film. Ada yang nanya lagi katanya Van di live chat YouTube. Apa tuh pertanyaannya? Kayaknya masih dari orang yang sama sih Bang. Dari Kak Karisma Rani. Mau tanya lagi dong Bang nih, apakah isu-isu sensitif seperti SARA boleh dipaparkan dalam bentuk kritik? Dan apakah kritik hanya bisa dalam bentuk tulisan atau bisa dalam bentuk video Bang? Bisa dijawab Bang Gilang. Karisma Rani ya. Kritik film itu bisa disampaikan melalui tulisan, bisa disampaikan melalui video seperti yang kita disampaikan tadi. Salah satunya Chennai Crab yang serius pada bedah film untuk medianya yaitu video. Terus isu-isu SARA dan isu-isu sensitif itu tergantung bagaimana penulisnya untuk berani menyampaikan dan juga tergantung medianya nanti. Kalau medianya media yang komersil otomatis itu menjadi di take out oleh editor atau redaksinya mungkin. Tapi kalau medianya memang khusus hal-hal yang membangun atau segala macam sejenis itu mungkin sah-sah aja ya. Begitu Kak Rani. Nah, ada lagi nggak ya Danu dari live chat kita yang nanya? Kita cek dulu Danu. Wah kayaknya nggak ada nih. Udah nggak ada ya? Kalau gitu tadi udah jawab pertanyaan dari Karisma Rani di live YouTube kita. Kalau gitu untuk Bang Gilang dulu deh. Harapannya apa sih Bang buat mahasiswa-mahasiswa di sini Institut Seni Indonesia Prodi Televisi dan Film yang ingin menjadi seorang kritikus film gitu Bang? Ada nggak Bang harapannya? Oke, harapannya tentu jelas ya, kita bisa melihat film atau melihat film dan mengambil hal-hal yang ada di dalam film itu dan menuangkan dalam tulisan dicampur dengan gagasan kita ya, dengan ide-ide kita. Kita harus lebih dewasa dalam melihat itu dan lebih rajin lagi bagi kita semua untuk menonton film, untuk menulis, lebih rajin, lebih produktif, ya mungkin seperti itulah harapannya. Itu tadi ya Bang Gilang. Ini ada dari tim kita katanya ada pertanyaan lagi tuh di live chat. Boleh dilihat dong Van. Ada pertanyaan lagi. Ya kayaknya sangat atraktif ya yang di live chat kita nih. Lagi banyak yang nanya nih. Apalagi tuh pertanyaannya Van? Ada pertanyaan dari sobat online kita, Bayu RCHMN, namanya mungkin Bayu Rahman. Ada nggak kiblat tersendiri? Ada nggak kiblat tersendiri nih dari Bang Gilang dan Bang Yuda buat mengkritik film? Mungkin apa ya? Role model. Oke, dari saya dulu ya, karena saya juga ikut serta dalam membuat film atau membuat film pendek segala macam bentuknya. Jadi saya selalu suka membaca tulisan-tulisan dari Bang Joko Anwar, Bang Adrian Yonatan dan juga Pak Garin ya. Saya sangat senang membaca dan juga Mas Erik Sosono, saya sangat senang membaca tulisan-tulisan beliau. Mungkin Yuda yang lebih fokus kepada hal-hal itu. Bang Yuda bisa menambahkan. Mungkin menambahkan. Iya. Ada beberapa lagi yang mungkin bisa jadi referensi atau acuan itu. Kalau saya biasanya membaca yang tulisan dari, selain yang disebutkan Bang Gilang juga ada Eki Imanjaya, terus juga lupa nama ya Bang.
bapak bang. Iya udah Bang, kalau lupa udah Bang. Mungkin itu dulu atau nanti kalau mau tanya-tanya boleh kita diskusi. Aku di Prodi Televisi dan Film pokoknya. Iya. Tapi tadi harapannya baru dari Bang Gilang aja loh. Oh, iya. Harapan dari Bang Yuda apa Bang? Terpotong tadi nih. Harapan ya. Iya. Aku ngutip kalimat dari Yosep Angginun yang aku baca tahun lalu. Itu masanya ketika kritik film lagi mulai marak-maraknya. Di situ Angginun mengucapkan tweet pada Twitternya, kalimatnya kira-kira seperti ini. Kritik film merupakan ruang temu gagasan, bukan ajang gagah-gagahan. Nah, mari kita pahami sama-sama. Mungkin itu aja. Kritik film. Tangan dulu dong, Iya boleh tepuk teman-teman. tangan. Kritik film apa tadi Bang? Kritik film merupakan ruang temu gagasan, Ruang temu gagasan. bukan ajang gagah-gagahan. Bukan ajang gagahan. Oh iya itu tadi buat semua sobat online di rumah ya, semoga bisa dipahami bareng-bareng ya arti dari kalimatnya. Ya buat para pelajar yang belum mendaftarkan filmnya di Minang Film Festival kelima ini, jangan lupa kita tanggal 10 udah close submission. Jadi buruan daftarkan film kalian, ya Van? Benar, Danu. Jangan ragu-ragu teman-teman untuk mendaftarkan di Minang Film Festival. Ya kan Danu? Iya, yakan mulu Van ya. Tidak lupa pula kita Minang Film Festival kelima ini bekerja sama dengan Halo Nusa, Pojok Seni, Komunitas Gubuk Kopi, Pasbana Kaba Minangkabau, Teras Seni. dan Bukit Tinggi Kun. Nah, iya itu tadi beberapa media partner yang bekerja sama dengan kita. Ya teman-teman, kita sudah berada di akhir episode 4 di Silaturahmi Mifest nih teman-teman. Jadi kita, saya Vanessa, Kita pamit undur diri Diri. teman-teman. Terima kasih buat Bang Gilang dan Bang Yuda yang udah menyempatkan hadir di acara kita. Dan buat sobat online sampai jumpa di tahun Di tahun depan. depan. Karena kita berdua harus pamit undur diri nih. ya sampai jumpa di tahun depan. Saya Danu. Dan saya Vanessa. See ya.